Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Untuk itu, mari kita simak videonya. Soal yang pertama, perhatikan dua buah konduktor netral di bawah ini. Terdapat bola konduktor A dan bola konduktor B. Keduanya saling menempel seperti gambar ini. Jika sebuah batang plastik yang telah bermuatan didekatkan pada bola konduktor B, maka yang terjadi adalah kalian pasti sudah mengetahui bahwa benda netral adalah benda yang jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Kemudian, batang plastik yang telah digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif. Sehingga ketika batang plastik tersebut didekatkan pada bola konduktor B, maka akan terjadi induksi muatan listrik pada bola konduktor A dan B. Karena batang plastik bermuatan negatif, maka batang plastik akan menarik muatan positif. Sehingga muatan positif akan mengumpul pada bola konduktor B, sedangkan muatan negatifnya akan mengumpul pada bola konduktor A. Maka jawabannya adalah A, yaitu muatan negatif akan mengumpul di bola konduktor A, sedangkan muatan positifnya akan mengumpul di bola konduktor B, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Soal yang kedua, terdapat 4 buah benda A, B, C, dan D. Benda B menarik benda C menolak benda A, dan menarik benda D. Jika benda B adalah sebatang plastik yang telah digosok dengan kain wol, maka jenis muatan listrik pada benda A, C, dan D adalah: pertama, kalian harus mengetahui bahwa muatan yang sejenis tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis tarik-menarik. Kemudian, kita gambarkan benda A, B, C, dan D seperti gambar ini. Kemudian diketahui di soal benda B itu berupa plastik. Ya, ingat, plastik yang telah digosok dengan kain wol pasti akan cenderung bermuatan negatif. Kemudian, di soal terdapat informasi bahwa benda B menarik benda C. Ingat, jika menarik artinya benda C pasti muatannya berlawanan dengan benda B, sehingga benda C bermuatan positif. Kemudian di sini diketahui juga benda C menolak benda A. Ingat interaksinya bahwa muatan yang sejenis akan tolak-menolak sehingga benda A akan bermuatan positif. Dan diketahui juga benda C menarik benda D. Interaksi tarik-menarik terjadi ketika muatannya berlawanan jenis atau berbeda, sehingga muatan D adalah negatif. Maka jawabannya adalah A. Benda A positif, benda C positif, dan benda D negatif. Nomor 3, dua buah benda bermuatan listrik masing-masing bernilai 7 kali 10⁻⁶ Coulomb dan 2 kali 10⁻⁶ Coulomb. Jarak dua muatan tersebut adalah 30 cm. Maka gaya yang dialami oleh kedua muatan tersebut adalah: pertama, kalian harus ingat rumus dari gaya listrik adalah F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya listrik dalam satuan Newton, K adalah tetapan Coulomb bernilai 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, R adalah jarak antara muatan dalam satuan meter. Pertama, kita masukkan data yang diketahui dari soal. K yaitu 9 kali 10⁻⁹ dikali Q1. Muatan yang pertama adalah 7 kali 10⁻⁶ dikali muatan yang kedua adalah 2 kali 10⁻⁶. Kemudian dibagi jarak. Jaraknya adalah 30 cm. Kita ubah dulu ke dalam meter. Jadi 3 kali 10⁻⁻1 kuadrat. Lalu kita selesaikan 3 kali 10⁻⁻1 dikuadratkan bernilai 9 kali 10⁻⁻2. Di sini kalian bisa coret 9 dan 9 sehingga kita bisa mengalihkan 7 dan 2. 7 kali 2 adalah
14. Lalu kita selesaikan pangkatnya, 9 min 6 min 6 adalah min 3. Kemudian 14 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Ingat, jika dibagi maka untuk pangkat artinya dikurangi. Jadi 14 kali 10 pangkat min 3 dikurangi min 2. Min dengan min jadi plus. Jadi min 3 plus 2 adalah min 1 atau 1,4 Newton. Soal nomor 4, titik A berada pada jarak 3 cm dari muatan plus 40 mikrokulom. Hitunglah besar medan listrik pada titik A, di mana nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk menghitung nilai medan listrik, kita gunakan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listrik dalam satuan Newton per Coulomb, K adalah tetapan Coulomb bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, R adalah jarak titik ke muatan dalam satuan meter. Sehingga kita masukkan data yang diketahui, nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan, di sini muatannya bernilai 40 mikrokulom. Mikro adalah 10 pangkat min 6. Jadi dikalikan 40 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jarak titik ke muatan bernilai 3 cm. Kita ubah ke dalam meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka kita selesaikan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi asalnya 40 kita ubah menjadi 4. Sehingga pangkatnya berubah menjadi 10 pangkat min 5. Dibagi 3 kuadrat adalah 9 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kalian boleh coret 9-nya. Maka hasilnya menjadi kali 10 pangkat 4 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat 4 dikurangi minus 4. Min dengan min hasilnya positif. Sehingga pangkatnya menjadi 4 kali 10 pangkat 8 Newton kolom. Maka jawabannya adalah A. Soal berikutnya mengenai alat ukur listrik, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan ampermeter karena terdapat simbol huruf A. Kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh alat tersebut adalah, kalian ingat rumusnya, yaitu skala yang ditunjukkan dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Untuk skala yang ditunjukkan, kalian bisa lihat jarum petunjuk ini menunjukkan di antara 30 dan 40, yaitu 35. Kemudian skala maksimumnya yang terdapat pada alat adalah 70. Jadi 35 dibagi 70 dikalikan batas ukur. Di sini terdapat 0 dan 5. Batas ukurnya berarti 5 ampere. Maka hasilnya adalah 2,5 ampere. Soal berikutnya mengenai hambatan kawat pengantar. Seutas kawat panjangnya 8 meter, diameternya 14 mm, dan memiliki hambatan jenis bernilai 7,7 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Hitunglah nilai hambatan kawat tersebut. Nah, kalian gunakan rumus R sama dengan Rho L per A, di mana R itu adalah nilai hambatan kawat penghantar dalam satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis bahan atau jenis kawat tersebut dalam satuan omega meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, A adalah luas penampang kawat. Ingat, luas penampang kawat berupa lingkaran seperti ini. Sehingga untuk mencari luasnya kita gunakan rumus pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Maka kita cari dulu nilai A, karena di sini di soal belum diketahui nilai luasnya. Jadi kita gunakan rumus A sama dengan pi R kuadrat, di mana R itu adalah setengahnya dari diameter. Jadi 22/7 dikali 7 kuadrat. Jadi hasilnya untuk luas 154 mm kuadrat. Kemudian kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Kita masukkan data yang diketahui. Rho adalah hambatan jenis,
bernilai 7,7 kali 10 pangkat min 6. Kita ubah menjadi 77 kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikalikan panjang kawat 8 meter dibagi nilai luas penampang lingkaran tersebut. Nilainya 154 mm kuadrat, kita ubah menjadi meter kuadrat. Jadi 154 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Maka jika kita sederhanakan, 77 dan 154 adalah 2. Jadi 8 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dikurang min 6. Ingat, min dengan min menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 1 ohm atau 0,4 ohm. Maka jawabannya adalah C. Soal berikutnya masih mengenai nilai hambatan kawat penghantar. Sepotong kawat panjangnya 3,2 meter memiliki nilai hambatan yaitu 120 ohm. Hitunglah nilai hambatan kawat sejenis, tetapi panjangnya diubah menjadi 80 cm. Pertama, kalian harus tahu mengenai hubungan antara nilai hambatan yaitu R dan nilai panjang kawat penghantar yaitu L. Berdasarkan rumus ini, R dan L berbanding lurus. Artinya, jika L semakin besar, maka nilai R-nya pun akan semakin besar. Sebaliknya, jika L semakin kecil, maka nilai R-nya pun akan semakin kecil. Kita gunakan rumus R1 per R2 sama dengan L1 per L2, di mana nilai R1 adalah 120 ohm, R2 yang ditanyakan, kemudian L1 bernilai 3,2 meter, kita ubah menjadi senti, yaitu 320 cm, dibagi nilai L2 yaitu 80 cm. Kemudian kita perkecil, 320 dan 80 artinya 4 banding 1. Nah, yang ditanyakan adalah R2. Maka diperoleh 120 dikali 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 30 ohm. Itu artinya jika panjangnya diperkecil, maka nilai hambatannya pun akan lebih kecil dari 120 ohm, yaitu 30 ohm. Soal berikutnya, perhatikan gambar rangkaian hambatan di bawah ini. Gambar ini menunjukkan beberapa nilai hambatan listrik yang dirangkai secara seri dan paralel atau gabungan. Hitunglah hambatan pengganti rangkaian di atas. Sebelumnya, kalian harus sudah mengetahui rumus untuk menghitung nilai hambatan pengganti. Untuk seri, rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan yang paralel, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita selesaikan satu per satu. Pertama, kalian lihat di sini terdapat dua buah rangkaian yang diserikan. R3 dan R4 kita selesaikan terlebih dahulu. R3 ditambah R4 sama dengan 4 tambah 2 yaitu 6 ohm. Jadi nilai dari hambatan ini adalah 6. Kemudian dengan yang R2 itu diparalelkan. Hasilnya adalah 1 per R2 ditambah 1 per R seri yang tadi. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Samakan penyebutnya 12. Jadi 4 tambah 2 adalah 6 dibagi 12. Jangan lupa karena yang dicari adalah Rp, maka harus dibalik ya. Jadi Rp sama dengan 12 dibagi 6. Hasilnya 2 ohm. Nah, untuk nilai yang tengah itu sudah digabung menjadi 2 ohm. Maka total dari hambatan pengganti tersebut adalah diserikan. R1 ditambahkan R paralel ditambah yang R5. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 8 ohm. Jadi ingat, tujuan dari hambatan pengganti adalah untuk menyederhanakan rangkaian hambatan tersebut. Jadi kita bisa ganti dengan satu nilai hambatan yang setara dengan gambar ini, yaitu satu buah hambatan bernilai 8 ohm. Soal nomor 9 mengenai hukum Kirchhoff. Perhatikan rangkaian gambar di bawah ini. Terdapat 4 buah kuat arus listrik, I1, I2, I3, dan I4. Yang ditanyakan adalah kuat arus I4.
Pertama, kalian harus ingat hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial dalam sebuah rangkaian listrik yang dikemukakan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff. Maka dari itu dikenal sebagai hukum Kirchhoff. Untuk di SMP, kalian kenal sebagai hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu kuat arus total yang masuk melalui titik cabang akan sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik cabang. Sehingga, untuk menghitung I4, kita analisa terlebih dahulu jumlah kuat arus yang masuk dan yang keluar. Jumlah kuat arus yang masuk adalah I1 dan I2, di mana di sini kalian lihat ada tanda panah masuk menuju titik. Artinya I1 dan I4 sebagai I masuk. Jadi hasilnya 5 tambah 4, kemudian harus setara dengan I yang keluar. Perhatikan I3 tanda panahnya keluar atau menjauhi titik atau keluar dari titik. Sehingga dapat dipastikan I4-nya pun keluar dari titik. Hasilnya adalah 5 tambah 4, 9 sama dengan 2 tambah I4. Maka I4 bernilai 9 dikurangi 4, yaitu 5 ampere. Jadi hasilnya B. Soal selanjutnya, sebuah dapur memiliki 3 buah peralatan elektronik yang terpasang pada jalur listrik 210 volt, yaitu pemanas air 1100 watt, blender 800 watt, setrika 600 watt. Arus listrik akan terputus apabila sirkuit breaker PLN yang terpasang melebihi 8 ampere. Dari ketiga alat elektronik tersebut, agar tidak terjadi mati listrik, maka alat elektronik yang dapat digunakan secara bersamaan adalah langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu daya maksimal yang terdapat pada rumah tersebut. Kita gunakan rumus P sama dengan V dikali I, di mana V itu adalah nilai tegangan yaitu 210 volt dan I adalah nilai kuat arus yaitu 8 ampere. Hasilnya 1680 watt. Langkah kedua, kita hitung daya total masing-masing alat yang digunakan secara bersamaan. Ingat, hasilnya tidak boleh melebihi daya maksimal, yaitu 1680 watt. Maka jawabannya adalah C. Karena ketika kita jumlahkan daya blender dan setrika, hasilnya bernilai 1400 watt. Maka ketika dinyalakan secara bersamaan, listrik pada rumah tersebut tidak akan mati. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.